Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Lahul mulkul akbar wal a'zam alladhi fatir samawati wal ard wa ni'mal katsira ni'mal katsira wa yaj'alana minal muslimin wa lam yaj'alani minal kafirin. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asy-syafi' fil mahsyar alladzi tanhalu bihil muqad wa tanfarj bihil qurab wa tudda bihil hawaij wa tunalu bihir radhaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli limhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak wa la nabiyya ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, 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 faqad fadal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyar jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih menurunkan ma'unah dan hidayahnya kepada kita. Sehingga kesadaran iman yang ada di dalam diri kita masih bertahan hingga detik ini. Dan itu menguatkan kita untuk melangkah menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menegakkan salat Jumat berjemaah. Kalau tidak ada kesadaran imani yang dimunculkan tersebut, maka niscaya kita tidak akan hadir masjid ini. Dan betapa kita lihat di luar sana, saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara sesama muslim kita masih belum bisa dan tidak berkesempatan untuk hadir ke masjid. Kenapa? Karena kesadaran imani yang belum tumbuh di sanubarinya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan kesadaran tersebut. Maka ada satu kalimat di mana kalimat itu kita ungkapkan atau kita ucapkan dengan ketulusan hati. Allah sangat bangga mendengarkan hambanya mengucapkan kalimat itu sebagai representasi dari syukur kita. Kalimat itu adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolat kita untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Niscaya orang-orang yang senantiasa bersolat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepadanya. Dan orang-orang yang senantiasa selalu bersolat untuk Muhammad SAW, maka akan dipermudah kehidupannya dan akan dilapangkan jalannya di akhirat kelak. Karena setiap satu solat kita sampaikan, kita ucapkan, maka 10 kebaikan akan kita dapatkan dengan bersolat tersebut. Oleh karena itu, khatib mengajak diri khatib dan kita semuanya di ruangan dan dalam masjid ini, perbanyaklah kita untuk bersolawat dan kita ucapkan senantiasa solawat itu dimanapun kita berada, supaya kita mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Ma'asyiral Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang penuh berkah telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh dengan segala kelebihan pahalanya telah meninggalkan kita 8 hari yang lalu tepatnya. Maka sesungguhnya kita akan menghadapi 11 bulan ke depan untuk bisa memperoleh lipatan-lipatan pahala yang banyak lagi. Karena pada bulan yang penuh berkah tersebut, yang disebut dengan Ramadan itu, pahala dilipat gandakan. Sementara di luar Ramadan, pahala sebagaimana biasa, 1 kali kebaikan akan dihitung 1 kali pahala. Maka pada kesempatan ini,
Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semuanya untuk tema kita di Jumat kali ini adalah memelihara spirit Ramadan. Kita perlu untuk menjaga dan memelihara semangat Ramadan tersebut, yang dimana khatib sebutkan di awal penuh dengan pahala, penuh dengan berkah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian tidur, dia mendapatkan pahala. Sementara di luar Ramadan, maka sangat jauh kiranya kita mendapatkan pahala yang banyak. Oleh sebab itu jamaah, apa-apa yang telah kita dapatkan, kemudian apa-apa proses yang telah kita laksanakan di saat Ramadan tersebut, perlu terus kita pelihara. Karena bagaimanapun, kalau kita tidak memelihara tersebut, maka kita keluar dari fitrah yang kita dapatkan selesai bulan Ramadan itu. Kita kembali suci. Maka kesucian ini mesti kita jaga. Sehingga dengan kesucian ini kita jaga, maka budi luhur pun akan kita miliki sampai hayat kita. Oleh sebab itu jamaah berbahagia, ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan agar kita senantiasa mendapatkan top performa ketika kita beribadah di dalam Ramadan, sehingga di luar Ramadan pun kita masih berada di dalam spirit Ramadan yang menjaga kita terus sampai Ramadan yang akan kita tunggu 11 bulan ke depan. Maka apa saja yang perlu kita pelihara, kita jaga, sehingga kita berada di dalam top performa ibadah kita. Yang pertama adalah kita mesti melakukan muhasabah. Kita hitung kembali bagaimana perjalanan kita selama Ramadan 1444 Hijriah. Apakah selama Ramadan kita mempunyai semangat yang kuat dalam menegakkan qiyamul Ramadan? Apakah kita selama Ramadan betul-betul bersungguh-sungguh kita menegakkan Ramadan tersebut? Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh menegakkan Ramadan, Allah akan ampuni dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh saat Ramadan, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Dosa-dosa yang telah berlalu. Maka dengan situasi tersebut perlu kita lihat sejauh mana dari performa Ramadan yang kita lalui. Apakah sudah baik atau belum? Kalau sudah baik, maka yang sudah baik ini perlu kita pelihara dan perlu kita lestarikan. Misalkan selama Ramadan kita biasa mengaji dan menamatkan atau mengkhatamkan Al-Quran, maka di luar Ramadan perlu kita pertahankan itu. Selama Ramadan kita semangat untuk berinfak dan bersedekah, maka di luar Ramadan pun sedekah kita, infak kita tetap kita tegakkan dan kita laksanakan. Selama Ramadan barangkali kita rajin kita dan semangat kita menegakkan sholat sunnah, maka lepas Ramadan perlu terus kita pertahankan dan kita lestarikan sholat sunnah tersebut. Karena sesungguhnya itu yang akan membuat kita terselamatkan. Kenapa? Dengan proses-proses yang telah Khatib sampaikan tadi, maka akan memunculkan ketakwaan di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "May yattaqillah yunjahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan membawa kesuksesan kepadanya di dunia maupun di akhirat. Maka proses-proses yang telah kita lakukan itu muaranya adalah menciptakan diri kita menjadi insan yang bertakwa. Maka perlu kita menghitung kembali sejauh manakah sudah kita tegakkan ibadah-ibadah kita sama Ramadan, yang kemudian
itu mesti kita lestarikan selanjutnya. Yang berikutnya adalah supaya kita tetap menjaga spirit Ramadan tersebut, kita perlu menegakkan mujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh untuk melestarikan apa-apa yang telah kita tegakkan, yang kita lakukan selama Ramadan tersebut. Serius kita. Dan kita tidak main-main dengan ibadah-ibadah kita tersebut yang telah kita lakukan ketika Ramadan. Karena dengan bersungguh-sungguh itu akan dimudahkan oleh Allah persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita. Karena Allah mengingatkan, wa man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan, maka aku akan tunjukkan jalan kepadanya. Bagi siapa? Lamal muhsinin, bagi orang-orang yang betul-betul melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang melestarikan ibadah-ibadah selama Ramadan, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena selama Ramadan dia berpuasa dengan penuh keimanan. Selama Ramadan dia jaga silaturahim dia. Karena sesungguhnya dia tahu bahwa Ramadan adalah tempat pahala yang banyak, maka silaturahim digiatkannya. Dia mau berbagi, dia mau menyamakan suasananya. Bagaimana orang yang tidak makan, maka dia juga ikut merasakan. Bagaimana orang yang tidak punya harta, maka dia coba untuk mengambil rasa simpati di dalam Ramadan itu. Dan ini mesti kita lestarikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai keluar dari Ramadan kemudian muncul penyakit-penyakit yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Misalkan sebut saja, lepas Ramadan datang Idul Fitri, maksud hati pergi silaturahim, kemudian kita bawa semua harta benda terbaik kita, datang dengan mobil terbaik kita, pakaian dengan pakaian terbaik kita, kemudian barangkali tanpa kita sadari kita juga lelaki pakai emas pula, dan semuanya ada orientasi, ada flexing, riya, memamerkan, maka itu semuanya akan terhapus pahala-pahala telah kita kumpulkan selama bulan Ramadan. Maka kita mesti serius kita untuk memelihara sikap-sikap, tindak tanduk selama Ramadan tersebut, supaya kita masih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama takwa yang ada di dalam hati kita. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bersungguh-sungguh memelihara yang kebaikan-kebaikan sama Ramadan dan kita mendapatkan diri kita dalam ketakwaan pada Allah, maka Allah akan mudahkan kita, dimudahkan oleh Allah semua persoalan kita. Allah carikan, Allah bukakan jalan kepada kita terhadap problematika yang kita hadapi, persoalan yang muncul ke dalam diri kita, tanpa kita sadari jalannya terbuka. Kenapa? Karena kita bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, khatib ingatkan diri khatib dan kita semuanya, mari kita serius dan bersungguh-sungguh untuk memelihara dan melestarikan apa-apa ibadah-ibadah yang telah kita tegakkan selama Ramadan yang lalu, sehingga tatkala kita menunggu waktu 11 bulan ke depan, maka kita saat berjumpa dengan Ramadan 1445 itu, hati kita akan gembira kembali. Kenapa? Karena kita telah memelihara apa-apa yang kita lakukan di saat Ramadan 1444 Hijriah yang lalu. Maka sekali lagi kita mesti serius
dan bersungguh-sungguh untuk melestarikan dan memelihara amal ibadah di Ramadan ini. Kemudian yang terakhir yang perlu kita lakukan setelah kita bersungguh-sungguh, maka selalulah kita untuk menyatakan diri kita menjadi orang-orang yang muraqabatul ilallah, orang-orang yang dekat selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kita dekat kepada Allah? Anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Bersungguh-sungguh apa? Bahwa kita dekat kita pada Allah, kita beribadah walaupun Allah tidak melihat kita. Tapi karena kita ingin dekat kepada Allah, kita merasakan bahwa Allah melihat apa-apa yang kita kerjakan. Hanya orang-orang yang beriman sejatilah yang akan merasakan yang demikian. Walaupun di ruangan itu tidak ada orang siapapun, dan ada kesempatan dia misalkan untuk menilep, memaling, mengkorup, dia tidak akan berani melakukan itu. Kenapa? Karena dia merasakan ada Allah yang menjaga. Kenapa dia punya rasa demikian? Karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Memelihara semangat Ramadan yang lalu itu. Dia pelihara dengan baik. Dia lestarikan apa yang dia kerjakan sama Ramadan ini. Maka hatinya pun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat hati kita dekat kepada Allah, kita merasakan suasana kebatinan yang begitu nyaman dan teduh. Dan kita tidak akan pernah untuk bergantung dengan siapapun dan apapun di atas dunia ini. Karena bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua problematika yang kita hadapi, persoalan yang kita jumpai, akan mudah tampak oleh kita jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita sekali lagi kita bergantung tidak dengan apa dan siapapun. Kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa aku hanya menyembah pada Allah dan meminta ampun hanya kepada Allah. Bagi siapa yang bisa demikian? Bagi yang mampu memelihara dan melestarikan semua ibadahnya selama Ramadan. Tapi kalau tidak mampu kita melestarikan itu, niscaya alamat kita akan tambah susah kehidupan kita di atas dunia, maka di akhirat pun kita pasti akan susah. Bukankah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah yang Maha Pengasih yang tidak pilih kasih, berikanlah hamba, berikanlah kami kebaikan di atas dunia. Kita minta kebaikan dulu di atas dunia, mesti baik dulu kita di atas dunia ini. Bagaimana kita untuk jadi baik atas dunia? Maka kita mesti dekat dengan Allah sehingga kita terhindar dari perangai-perangai yang menjerumuskan kita ke jalan syaitan laknatullah. Baru kemudian kita meminta supaya apa? Wafil akhirati hasan. Ketika kita sudah mendapatkan kebaikan di atas dunia, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula di akhirat. Yang kemudian dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, amal ibadah yang kita pelihara, kita lestarikan itu, Allah dengan ridhonya memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Oleh sebab itu, jamaah Jumat rahimahullah, mari berusaha kita semaksimal mungkin untuk melihat kembali apa-apa yang kita lakukan selama Ramadan. Kemudian kita bersungguh-sungguh menegakkan dan melaksanakan apa-apa ibadah yang kita telah lakukan selama Ramadan, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang disebut dengan muhasabah, mujadalah dan muraqabah. Ini menghantarkan kita
untuk lebih selalu dekat kepada Allah dan memudahkan persoalan kita di atas dunia, dan kita berharap ridhonya mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqabilu yaumil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi at'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Maksud rahimahullah, Allah saja, Allah dan Rasul, Allah dan para malaikat bersolawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat bersolawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang hambanya Allah dan kita mengaku umatnya Muhammad, maka tidak ada kata malas bagi kita untuk bersolawat kepada Muhammad SAW. Maka yang ada adalah semangat untuk selalu memperbanyak bersolawat kepada Muhammad SAW, karena kita adalah umatnya. Sekali lagi, Allah dan malaikat saja bersolawat untuk Muhammad, apalagi kita umatnya. Mari kita berbanyak salawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antal kulli syai'in qadir. Allah ighfir lil muslimin wal muslimat. Allah ighfir lil muslimin wal muslimat. Allah ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna wa dhunub walidayna wa dhunub walidayna warhamhuma ya Allah kama rabbana shaghira. Duhai Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun. Duhai Allah, ampunilah dosa kedua orang kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa siyamana wa qira'atana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikra akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Aqimis shalah.